Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di kuliah pertama anatomi fisiologi sistem reproduksi ya. Kita bagi dua pertemuan. Yang pertama tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi laki-laki. Pertemuan yang kedua adalah anatomi fisiologi reproduksi wanita ya. Oke. Sistem reproduksi pria ya itu sama dengan wanita secara garis besar. Pembagiannya ya, ada yang eksterna, ada yang interna. Oke, kita lihat secara umum dulu ya, apa saja bagian-bagian anatomi dari sistem reproduksi pada pria. Kita bisa lihat ya, yang eksterna ada penis ya. Yang eksterna ini artinya bisa dilihat dari luar atau berhubungan dengan lingkungan luar. Kemudian ada skrotum ya. Perlu dibedakan di sini, skrotum itu secara anatomi dan fisiologi berbeda dengan testis. Kalau skrotum itu termasuk anatomi yang eksterna, sedangkan skrotum yang interna. Itu yang tadi ya. Yang eksterna ada dua, ada penis, ada skrotum. Yang interna apa saja? Ada testis, kemudian ada epididymis, kemudian ada ductus deferens ya, atau vas deferens. Kemudian ductus deferens akan bergabung dengan vesicula seminalis membentuk ductus ejaculatorius, di mana nanti ductus ejaculatorius ini akan bergabung dengan uretra ya. Nah, kemudian vesicula seminalis ini merupakan bagian yang sistem reproduksi yang bersifat kelenjar ya. Kemudian ada prostat. Prostat ini juga sistem reproduksi yang berbentuk kelenjar. Kemudian ada juga kelenjar bulbo uretralis, ini juga berbentuk kelenjar ya. Kemudian yang terakhir adalah uretra. Uretra pada laki-laki termasuk sistem reproduksi, selain dia termasuk dalam sistem urinaria ya. Kenapa? Karena uretra pada laki-laki bisa dilewati oleh urin. Kemudian yang kedua bisa dilewati oleh sperma dan semen ya. Jadi berfungsi ganda ya. Lain halnya dengan perempuan, hanya berfungsi sebagai sistem urinaria. Oke ya. Kita mulai dari yang eksterna. Ada penis, ada skrotum. Ya. Eksterna artinya yang bisa dilihat dari luar ya. Skrotum itu bagian kulitnya. Bagian interna apa saja? Ada testis, kemudian ada epididymis, ada vas deferens, ada ductus deferens, kemudian ada vesicula seminalis, dia berbentuk kelenjar ya, organ reproduksi yang berbentuk kelenjar. Kemudian vas deferens bergabung dengan saluran dari vesicula seminalis membentuk ductus ejaculatorius, di mana ductus ejaculatorius tadi akan bermuara di uretra. Uretra ini ada satu ya, kalau vas deferens, vesicula seminalis dan ductus ejaculatorius itu ada dua, tapi uretra ada satu ya. Kemudian bulbo uretralis itu merupakan organ reproduksi yang berbentuk kelenjar, sama halnya dengan vesicula seminalis, prostat, dan bulbo uretralis. Kemudian yang terakhir adalah uretra ya. Oke, sekarang penis. Bagian-bagian dari penis secara garis besar ada root ya, atau akar atau radix ya. Kemudian ada bagian korpus atau body penis. Ini bagian root ya. Kemudian bagian korpus penis. Kemudian ada bagian yang paling depan adalah gland penis ya. Gland penis. Oke. Penis berdasarkan terfiksasinya atau tidak, terfiksirnya atau tidak, bebas atau tidaknya dibagi menjadi dua ya. Ada pars occulta dan ada pars libera. Pars occulta ini artinya bagian yang tertutup atau tersembunyi. Pars libera ini artinya bagian yang bebas. Tentunya pars libera ini adalah body penis dan gland penis. Pars occulta ini adalah root penis atau radik penisnya. Oke. Radik penis terdiri dari apa saja? Kita lihat ya. Kita lihat di radik penis yang di root penis yang berwarna biru itu merupakan crus penis. Crus penis ada dua ya. Ada kanan, ada kiri. Ya. Nanti ke arah pars libera atau ke arah body, crus penis tadi akan berubah menjadi corpus
cavernosum. Akan berubah menjadi corpus cavernosum. Jadi crus penis itu ada dua, corpus cavernosum merupakan kelanjutan dari crus penis. Jadi ada dua juga ya. Kemudian tarik penis terdiri dari apa saja? Terdiri dari apa lagi? Terdiri dari bulbus penis. Anda lihat yang berwarna pink ya. Itu adalah bulbus penis. Bulbus. Jadi bagaimana penis itu bisa melekat di depan dari simfisis pubis atau di depan os pubis, karena ada radik penis yang terdiri dari dua buah crus penis. Nantinya crus penis ini yang berlanjut menjadi corpus cavernosum, kemudian ada satu buah bulbus penis. Nantinya yang ke depan ke arah pars libera berubah menjadi corpus spongiosum. Di mana struktur corpus spongiosum, di dalam struktur corpus spongiosum itu terdapat uretra ya. Uretra. Anda bisa lihat ya. Ada uretra ya. Ada uretra di dalam corpus spongiosum. Jadi fungsi corpus spongiosum adalah untuk melindungi uretra. Itu penjelasan anatomi tentang penis ya. Sekarang tentang skrotum. Anda lihat skrotum ini merupakan kantongnya saja ya, yang terbentuk dari jaringan kutis atau kulit dan subkutis. Jadi secara fisiologi, secara anatomi mirip dengan jaringan kulit ya. Kemudian juga ada lapisan subkutisnya ya. Skrotum ini letaknya di ventral dari penis ya. Jadi kalau ventral itu artinya, saya jelaskan secara gambar. Kalau ini adalah bagian dorsal dari penis, kalau ini adalah bagian ventral dari penis. Jadi skrotum itu letaknya dekat dengan bagian ventral dari penis atau di sebelah ventral penis. Skrotum itu ada dua bagian ya, ada dua lubang ya. Ada kanan, ada kiri. Kanan dan kiri itu dipisahkan oleh raffe skrota atau sekat ya. Jadi kalau ada istilah raffe itu artinya sekat, raffe skrota ya. Masing-masing skrotum kanan dan kiri itu membungkus testis, kemudian epididymis ya. Di dalam testis terdapat funiculus spermaticus. Normalnya skrotum mengandung pigmen warna lebih dari bagian kulit yang lain. Melanosit lebih dari kulit yang lain. Sehingga apa? Normal atau wajar kalau warna dari skrotum itu lebih gelap dibandingkan kulit yang lain karena pigmen warnanya lebih banyak ya. Lapisan kutis normal di tumbuh rambut meskipun sedikit ya. Kemudian memiliki juga kelenjar telinga dan kelenjar subasea. Jadi secara fisiologis mirip dengan kulit ya. Di tumbuh rambut karena mengandung folikel rambut biarpun jarang ya. Maksudnya secara jumlah tidak banyak rambut di situ ya. Kemudian memiliki kelenjar telinga dan subasea. Lapisan subkutis atau disebut juga tunika dartos tidak didapatkan jaringan lemak di subkutisnya ya. Jadi makanya kulit skrotum itu tipis. Oke, sekarang kita membahas tentang testis. Merupakan organ yang berbentuk ovoid. Ovoid ini artinya menyerupai oval atau keoval-ovalan. Jadi kalau ada istilah oid artinya menyerupai ya. Ovoid berarti menyerupai oval atau keoval-ovalan ya. Testis kiri lebih tinggi dibandingkan dari testis kanan. Letak testis kiri lebih tinggi dibandingkan testis kanan. Kenapa? Ini sesuai atau berkesesuaian dengan letak ginjalnya, di mana ginjal kanan itu lebih rendah dibandingkan ginjal kiri. Sehingga testis kanan lebih rendah letaknya dibandingkan testis kiri. Kenapa? Ini berkaitan nanti pada saat embriologi ya. Yang awal mula testis itu tidak terdapat di kantong skrotum tetapi di rongga retroperitoneal di bawah ginjal ya. Karena ginjal juga termasuk organ retroperitoneal. Kemudian sesuai dengan perkembangan embrio, perkembangan janin, testis mengalami penurunan sampai skrotum, sampai sebelum kelahiran ya. Dia sudah turun di skrotum ya. Makanya karena ginjal kiri letaknya lebih tinggi, maka berkaitan juga dengan funiculus spermaticusnya juga menyebabkan testis kiri lebih tinggi ya. Jadi maksudnya funiculus spermaticus antara testis kiri dan testis kanan itu ukurannya sama. Apa yang menyebabkan testis kiri lebih tinggi? Karena letak ginjal kiri lebih tinggi ya. Oke.
Beratnya sekitar 10 sampai 14 gram. Panjangnya 4 cm, diameter anteroposteriornya 2,5 cm ya. Jadi ukurannya kurang lebih begitu, beratnya segitu ya. Memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi eksokrin karena menghasilkan sperma. Kita tahu kalau ada istilah eksokrin berarti kelenjar yang memiliki saluran. Salurannya apa? Vas deferens, ductus ejaculatorius, dan uretra ya. Kemudian dia juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin ya, karena dia menghasilkan hormon ya. Salah satunya hormon yang dihasilkan adalah testosteron ya. Nanti dibahas di belakang tentang testosteron, di mana dihasilkan, fungsinya apa, kita akan bahas di belakang. Kalau testis ini kita belah, maka di dalam testis itu terdapat lobulus. Lobulus itu artinya kamar ya. Dia tersekat-sekat lagi. Kenapa terdapat kamar? Karena di dalamnya terdapat sekat ya, yaitu septum ya. Di dalam septum itu terdapat tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu berupa seperti tali-tali ya. Nah, berupa tali-tali yang melingkar. Kemudian tubulus seminiferus dari masing-masing lobulus itu akan membentuk suatu anyaman. Makanya disebut dengan rete testis. Setelah dari rete testis, ini sudah membentuk struktur yang lain ya, namanya epididymis ya. Jadi rete testis kemudian berhubungan dengan epididymis. Epididymis ini struktur yang berbeda dengan struktur lain ya, organ lain ya, yang berbeda secara anatomi dan fisiologi dengan testis ya. Ini epididymis ya. Epididymis berbentuk huruf C. Yang mana sih epididymis? Epididymis itu yang ini ya. Jadi kalau diibaratkan kepala, testis ini mukanya, ini ya mukanya. Epididymis adalah rambutnya ya. Jadi epididymis yang berbentuk hampir berbentuk seperti huruf C ya. Kelanjutan dari rete testis. Rete testis ya masuk bagian dari testis masih ya. Epididymis ini terletak di bagian posterior atas ya, atau disebut juga posterior superior ya. Terdiri dari 3 bagian. Ada kaput, artinya kepala ya, kaput epididymis, kemudian corpus epididymis atau badan atau body, kemudian ada cauda epididymis. Cauda itu ekor ya. Kita tahu bahwa cauda epididymis ini adalah bagian yang paling kecil dibandingkan bagian yang lain ya. Yang nantinya cauda ini akan berlanjut menjadi ductus deferens atau vas deferens. Ini dia ductus deferens ya. Oke. Ductus deferens. Kita ke anatomi yang berikutnya. Jadi tadi sudah kita membahas tentang testis, ini yang interna ya, testis. Kemudian berlanjut menjadi epididymis, kemudian menjadi ductus deferens atau vas deferens. Nah, kita tahu vas deferens ini merupakan kelanjutan dari epididymis menuju apa? Kemudian dia bersatu dengan vesicula seminalis menuju ductus ejaculatorius. Oke. Ini adalah vesika seminalis. Saya kasih tunjuk vesika seminalis yang mana. Ini ya vesika seminalis ya. Nah, dia merupakan organ reproduksi yang berbentuk kelenjar. Ini dia vesika seminalis. Ya, ada 2 buah, ada kanan dan kiri ya. Fungsinya menghasilkan cairan semen ya. Nanti dijelaskan di belakang lagi masing-masing fungsinya. Ya. Kemudian vesicula seminalis ini mengeluarkan saluran, ada salurannya. Saluran dari vesicula seminalis bergabung dengan vas deferens dari setiap sisinya, kemudian membentuk ductus ejaculatorius. Ini ductus ejaculatorius yang nantinya berhubungan atau bermuara di uretra ya. Nah, ini kalau dari gambarannya ya. Duh, nggak kelihatan. Nah, jadi ada vas deferens kanan dan kiri. Kemudian ada vesicularis kanan dan kiri yang nantinya akan bergabung di setiap sisinya membentuk ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius ini melintasi prostat masuk ke dalam uretra. Ya. Oke. Itu tentang vesicula seminalis dan ductus ejaculatorius. Tentang sekarang prostat. Prostat merupakan organ reproduksi yang berbentuk kelenjar. Merupakan kelenjar yang berbentuk tubulo alveolar. Tubulo itu tubulus ya, berbentuk seperti pipa. Alveolar ya, berbentuk seperti alveoli ya. Letak prostat di mana? Di cavum
subperitoneal. Letaknya persisnya di bawah dari vesika urinaria. Termasuk vesika urinaria juga letaknya subperitoneal. Kalau ginjal retroperitoneal, artinya di belakang dari peritoneum. Sedangkan vesika urinaria dan prostat itu di bawah peritoneum, makanya disebut subperitoneal. Tepatnya di bawah dari vesika urinaria. Kemudian bagian-bagiannya yaitu ada, karena ini berbentuk seperti piramida yang terbalik ya. Jadi ada bagian apex, ada permukaan basis ya. Kemudian ada lateral, kemudian ada fases permukaan depan dan fases posterior permukaan belakang. Ada 5 lobus. Lobus anterior, posterior belakang ya, medius bagian dalam atau bagian tengah, dan 2 buah lateral, dextra dan sinistra. Tadi sekilas tentang anatomi interna dan eksterna laki-laki. Sekarang fisiologi reproduksi ya. Fungsinya atau peranannya atau bagaimana suatu reproduksi itu berperan secara normal, itu namanya fisiologinya ya. Penis. Fungsi dari penis apa? Anatomi kita sudah pelajari tadi penis ya. Fungsi penis adalah untuk menyalurkan sperma ke dalam vagina ya. Maaf, ini pakai huruf V ya, seharusnya bukan F ya. Ke dalam vagina. Kita tahu bentuk penis seperti pipa. Jadi penis itu fungsinya untuk masuk atau penetrasi ke dalam vagina, di mana nantinya sperma akan dikeluarkan di dalam vagina yang akan bisa memicu kehamilan nantinya ya. Kalau dibandingkan sperma dikeluarkan di luar, itu akan susah terjadi pembuahan atau mustahil ya untuk terjadi pembuahan ya. Kemudian fungsi dari skrotum. Skrotum kita tahu merupakan lapisan kulit dan subkutis ya. Nah, fungsinya apa? Dia akan melapisi testis, tentunya untuk melindungi testis ya, baik dari cedera fisik ya, bisa dari perlukaan, gesekan ya. Juga skrotum ini mengatur suhu ya, mengatur suhu di testis, karena testis tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin, karena kalau terlalu panas dan terlalu dingin akan mempengaruhi dari fertilitas dari sperma ya. Nah, itu fungsi skrotum sebagai pelindung dan pengatur suhu. Sekarang fungsi testis. Nah, kita tahu testis itu fungsinya adalah sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Eksokrinnya dia menghasilkan sperma, endokrinnya dia menghasilkan hormon yaitu testosteron. Nanti kita jelaskan tentang fisiologi hormon. Jadi fungsi testis ada 2 secara garis besar ya. Menghasilkan sperma, nanti ada proses spermatogenesis, dan memproduksi hormon, salah satunya testosteron. Kemudian epididymis, yang tadi yang berbentuk huruf C, ada 3 bagian ya, ada kaput, kauda, dan ada kaput, korpus, dan kauda ya. Sebagai tempat sekresi, pematangan, tentunya kalau terjadi pematangan sperma akan berkaitan juga dengan fertilitas, kemudian pengentalan sperma dari tubulus seminiferus testis ya. Itu fungsi epididymis. Jadi untuk pematangan dan fertilitas. Kemudian ductus deferens, karena dia menghubungkan antara testis dengan ductus ejaculatorius, tentunya adalah untuk menyampaikan itu ya, untuk menyalurkan sperma dari testis ke ductus ejaculatorius. Selain itu juga ductus deferens menghasilkan cairan semen. Jadi di dalam ejakulat laki-laki, cairan yang dikeluarkan saat laki-laki ejakulasi itu bukan hanya sel sperma saja ya, tetapi ada juga cairan semen ya, sama kayak halnya darah. Ada plasmanya, ada sel darahnya. Ya, jadi cairan ejakulat itu ada selnya, ada cairannya. Selnya itu sel sperma, cairannya cairan semen ya. Kemudian vesikula seminalis. Kita tahu vesikula seminalis ada 2, ada kanan dan kiri. Fungsinya adalah menghasilkan fruktosa untuk nutrisi sperma ya. Ini penting untuk nutrisi sperma sampai terjadi pembuahan ya. Karena mungkin pembuahan tidak bisa langsung terjadi pada hari pertama saat sperma keluar, mungkin bisa terjadi saat hari kedua. Makanya untuk tetap membuat sperma itu bertahan perlu nutrisi. Nah, nutrisi itu dari vesikula seminalis. Selain itu juga vesikula seminalis menghasilkan prostaglandin untuk motilitas saluran reproduksi ya, untuk pergerakan peristaltik dari saluran reproduksi ya, dari vas deferens, ductus ejaculatorius ya.
Kemudian ductus ejaculatorius. Kita tahu ductus ejaculatorius dia menghubungkan vas deferens dan saluran dari vesicula seminalis dengan uretra ya. Jadi fungsinya adalah untuk meneruskan dari vas deferens ke uretra. Glandula prostatica. Fungsi dari prostat ya. Kita tahu prostat ini dilewati oleh ductus ejaculatorius dan dilewati oleh uretra ya. Yaitu mengeluarkan cairan basah untuk menetralisir cairan vagina ya. Jadi kita tahu cairan vagina itu bersifat asam. Kenapa cairan vagina bersifat asam? Memang ditakdirkan begitu untuk mengurangi resiko infeksi pada wanita ya. Fungsinya adalah untuk pertahanan diri. Kalau tidak ada cairan dari prostat yang bersifat basah, tidak ada yang menetralisir keasaman dari vagina, menyebabkan sperma bisa mati di dalam vagina. Dengan adanya cairan bersifat basah ini, maka sperma tetap bertahan pada kondisi yang fisiologis ya, tidak asam karena sudah dinetralisir oleh cairan prostat. Selain itu, prostat juga menghasilkan cairan pembeku semen ya. Kenapa semen dibekukan atau dikentalkan? Agar sperma yang sudah tumpah, sperma dan cairan semen yang sudah tumpah itu tidak cepat keluar dari vagina. Tentunya untuk meningkatkan kemungkinan meningkatnya kemungkinan kehamilan ya, itu tujuannya ya. Kemudian glandula bulbouretralis atau glandula Koper ya, yaitu mengeluarkan mukus untuk pelumasan. Nanti Anda bisa baca ini fungsinya di tabel ya. Hormon yang berperan pada pria. Pada reproduksi pria apa saja? Yang pertama adalah testosteron. Yang kedua, hormon gonadotropin. Kita tahu hormon gonadotropin ada dua, ada LH, luteinizing hormone, dan FSH, follicle stimulating hormone. Kemudian ada estrogen ya. Jadi pada laki-laki juga dapatkan estrogen meskipun jumlahnya sedikit. Ya, kemudian ada growth hormone, ini juga mempengaruhi ya. Testosteron dihasilkan oleh testis, oleh sel interstisial ya, atau sel Sertoli ya. Oleh sel Leydig ya, sel interstisial atau nama lainnya sel Leydig. Letaknya di antara tubulus seminiferus ya. Fungsi dari testosteron apa? Yang pertama adalah desensus dari testis ya. Jadi masa embrio yang seperti yang saya ceritakan sebelumnya, testis itu tidak berada pada rongga skrotum ya, tapi berada di retroperitoneal, di bawah ginjal ya. Letaknya hampir mirip dengan ginjal, cuma lebih ke arah inferior, lebih ke arah bawah ya. Kemudian karena adanya testosteron, maka terjadilah efek penurunan dari testis atau desensus dari testis, sehingga sebelum kelahiran testis sudah berada pada rongga skrotum ya. Pada kasus tertentu di mana terjadi kelainan testosteron, maka efek penurunan tadi terhambat. Itulah yang sering dikenal dengan istilah undesensus testis ya. Kemudian penting untuk perkembangan seks primer. Seks primer itu adalah pertumbuhan atau perkembangan organ-organ kelamin, misalnya penis ya. Untuk perkembangan itu ya. Pada laki-laki misalnya penis ya. Kemudian seks sekunder. Seks sekunder ini misalnya perubahan suara, pertumbuhan bulu ya. Badan menjadi lebih montok atau lebih seksi ya. Kemudian testosteron ini penting juga dalam proses spermatogenesis, perkembangan atau pertumbuhan sperma atau proses pembentukan sperma ya. Kemudian testosteron juga membentuk dorongan seks saat pubertas. Sebelum pubertas mungkin orang laki-laki tidak memiliki nafsu ya, atau nafsunya tidak besar ya jika dibandingkan saat-saat pubertas. Karena apa? Karena pengaruh testosteron ya. Kemudian testosteron juga nantinya akan mengontrol produksi gonadotropin FSH dan LH. Melakukan feedback negatif bagaimana, feedback positif bagaimana, nanti kita terangkan di belakang ya. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa baca di tabel efek testosteron. Kemudian hormon yang kedua ya. Tadi pertama testosteron, yang kedua adalah gonadotropin. Ada dua ya. Ada FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone ya. Testis dalam produksi sperma ya dikontrol oleh dua hormon ini ya. Dalam produksi sperma dan hormon dan estrogen dikontrol oleh dua hormon ini. Di mana hormon gonadotropin akan mempengaruhi testosteron, dan sebaliknya testosteron akan mengontrol gonadotropin. Nanti yang akan kita jelaskan di gambar di bawah ya. Luteinizing hormone akan bekerja pada sel Leydig, di mana sel Leydig ini nantinya yang akan memproduksi testosteron.
follicle stimulating hormone akan bekerja pada sel Sertoli untuk proses pembentukan sperma, spermatogenesis ya. Oke, bagaimana proses feedback negatif ya? Kita tahu, kita mulai dari hipotalamus ya, yang paling atas. Kita tahu pusat dari kelenjar endokrin adalah hipotalamus dan hipofisa ya. Jadi hipotalamus akan memproduksi faktor releasing ya. Hampir semua yang diproduksi oleh hipotalamus adalah bersifat releasing atau merangsang. Dalam hal ini, dalam hal gonad, maka faktor yang dikeluarkan adalah GnRH, gonadotropin releasing hormone ya. GnRH kemudian ini akan dihantarkan melalui pembuluh darah menuju hipofisa anterior. Kemudian hipofisa anterior karena adanya GnRH, maka dia akan memproduksi luteinizing hormone dan FSH. Kita lihat yang luteinizing hormone dulu, yang garis hijau ya. Luteinizing hormone ini kemudian akan merangsang sel Leydig, yang nantinya sel Leydig akan memproduksi testosteron. Dalam kondisi testosteron banyak di dalam pembuluh darah, maka ini akan menjadi hambatan terhadap hipotalamus dan hipofisa. Hei, ini produksi testosteron lagi banyak di dalam pembuluh darah. Apa akibatnya? Hipotalamus akan mengurangi produksi GnRH. Kalau produksi GnRH menurun, maka rangsangan untuk memproduksi LH dan FSH akan menurun. Selain itu, testosteron yang tinggi di dalam pembuluh darah akan menghambat ke hipofisa anterior ya. Jadi berefek langsung terhadap hipofisa anterior sehingga hipofisa anterior mengurangi produksi LH dan FSH ya. Begitupun juga dengan FSH. FSH kita lihat sebelahnya ya, yang kotak warna hijau. FSH merupakan salah satu hormon gonadotropin yang diproduksi oleh hipofisa anterior karena rangsangan gonadotropin releasing hormone. Dia akan menuju ke sel Sertoli. Ke sel Sertoli akan memicu terjadinya proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Kalau sel sperma banyak, maka akan menimbulkan inhibin ya. Inhibin ini nantinya akan menghambat ke hipofisa anterior. Dia tidak menghambat ke hipotalamus ya, tapi ke hipofisa anterior ya. Berbeda dengan testosteron yang menghambat hipotalamus dan hipofisa anterior. Tetapi inhibin ini hanya menghambat hipofisa anterior. Begitupun juga sebaliknya. Kalau kadar sperma berkurang, maka akan memberikan rangsangan positif atau feedback positif. Begitupun juga dengan testosteron. Kalau jumlah testosteron dalam darah sedikit, maka akan memberikan rangsangan positif terhadap hipotalamus ya. Kemudian hormon yang ketiga adalah estrogen ya. Estrogen ini merupakan perubahan bentuk atau bahan bakunya adalah testosteron yang dirubah oleh FSH, follicle stimulating hormone. Fungsi dari estrogen adalah proses spermatogenesis. Ya, jadi hampir mirip dengan FSH, fungsinya untuk spermatogenesis. Growth hormone. Apa peranan growth hormone dalam reproduksi laki-laki? Yaitu mengatur metabolisme dari testis. Yang kedua adalah meningkatkan pembelahan awal pada proses spermatogenesis. Jadi berperan dalam proses pembelahan awal spermatogenesis dan metabolisme testis. Ini bagaimana proses pengaturan pembentukan spermatogenesis ya, seperti yang saya jelaskan di gambar tadi ya. Oke, ini kita berbicara tentang spermatogenesis, bagaimana proses-proses pembelahan sehingga terjadi sperma ya. Tetapi sebelum kita masuk spermatogenesis, kita jelaskan dulu tentang di mana tempat diproduksinya sperma ya. Oke. Kita perlu pahami bahwa di dalam testis itu terdapat tubulus seminiferus. Testis itu kalau kita belah itu terdapat kamar-kamar, terdapat septum-septum ya. Makanya testis dalamnya berbentuk lobulus ya. Di dalam lobulus terdapat tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini kalau diuraikan dalam satu testis itu panjangnya 250 meter, jadi panjangnya 1/4 kilo ya. Jadi dalam satu testis yang kecilnya seperti telur itu terdapat benang yang panjangnya 250 meter ya. Di dalam tubulus seminiferus terdapat, di dalam tubulusnya ya, di dalam selangnya itu terdapat sel germinativum dan sel Sertoli ya. Sel germinativum berperan dalam pembentukan sperma ya. Sel Sertoli berperan sebagai sawar darah sperma yaitu nutrisi, fagositosis, kemudian mengeluarkan cairan tubulus seminiferus, kemudian memproduksi androgen binding protein, mengontrol spermatogenesis ya.
Jadi pembentuk sel yang membentuk sperma adalah sel germinativum. Sel Sertoli adalah sel yang mendukung proses spermatogenesis ya, sebagai sawar sperma, nutrisi, fagositosis ya, memfagositosis sperma yang tidak sehat ya, nutrisi proses pada saat proses spermatogenesis ya, kemudian mengeluarkan cairan pada tubulus seminiferus, kemudian memproduksi ABP androgen binding protein dan mengontrol proses spermatogenesis dengan mengontrol testosteron dan FSH, kemudian memproduksi faktor Mullerian inhibiting ya, Mullerian inhibiting factor ya. Oke, Anda bisa lihat gambarnya di sini. Ini adalah testis yang gambarnya kita belah ya, dimana tempat kamar-kamar, kemudian kalau kita uraikan di dalamnya ada tubulus seminiferus. Kita lihat secara mikroskop elektronnya. Nah, ini gambaran tubulus seminiferus. Jadi ada gambaran seperti tubulus, dan di antara tubulus itu terdapat sel antara. Sel antaranya itu disebut sel Leydig atau sel interstisial. Di dalam tubulus ini terdapat sel germinativum dan sel Sertoli. Oke, kita lihat yang ini. Nah, ini di bawah mikroskop juga ada gambaran di dalam tubulus ya. Dan ada di antara tubulus yaitu sel Leydig. Di dalam tubulus itu semakin ke arah sentral dari tubulus itu adalah pembentukan sperma semakin matang ya. Nah, jadi kalau digambarkan begini ya. Jadi proses perkembangan sperma dari tepi tubulus ya, kemudian mengarah ke sentral. Seperti yang Anda lihat, bagian sentral dari tubulus ini, bagian tengah dari lingkaran ini, itu adalah sperma-sperma yang lebih matang dibandingkan pada bagian tepi dari lingkaran ya. Bagaimana proses spermatogenesis? Yaitu pertama adalah spermatogonium, kemudian berubah menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, kemudian menjadi spermatid, kemudian spermatozoa, kemudian pematangan spermatozoa ya. Jadi ini kalau kita lihat kromosomnya, spermatogonium akan membelah secara mitosis menjadi spermatogonia ya. Kromosomnya sama ya, spermatogonium 46, spermatogonia 46 ya. Kemudian spermatogonia ini akan melakukan pembelahan mitosis kembali menjadi spermatosit primer ya. Spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis ya, sehingga awalnya kromosomnya 46 menjadi kromosom 23, yaitu spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder akan menjadi spermatid, dan spermatid akan menjadi spermatozoa, yang nantinya di epididymis akan mengalami pematangan ya. Ini penjelasan tentang sperma ya. Ada bagian kepala, bagian badan atau korpus, dan bagian ekor atau kauda ya. Apa tujuan hubungan seks pria dan wanita ya, selain untuk menyalurkan hasrat? Dalam reproduksi hubungan seks pria dan wanita yaitu untuk bagaimana membuat gamet menyatu, membuat sperma dan ovum menyatu. Tentunya harus ada penyaluran sperma yang tentunya ada spermanya, ada sel spermanya ke dalam vagina ya, melalui suatu tindakan seks. Tindakan seks itu atau hubungan tersebut disebut dengan koitus atau kopulasi ya. Tindakan seks pada pria ditandai dengan suatu proses ejakulasi, yaitu suatu proses puncak kepuasan yang diikuti oleh keluarnya cairan ejakulat ya, yaitu cairan sperma dan cairan yang bersatu dengan cairan semen ya. Fase-fase pada pria, fase-fase seksual pada pria apa saja? Ada fase eksitasi. Fase eksitasi itu seperti apa? Yaitu adanya ereksi ya. Kemudian adanya peningkatan keinginan seksual. Jadi adanya ereksi dan peningkatan keinginan seksual, fase eksitasi atau fase rangsangan ya. Kemudian fase plateau ya, ditandai oleh semakin intens respon tadi. Rangsangan tadi semakin intens, semakin kuat. Dan ditandai oleh perubahan fisiologis pada tubuh. Misalnya jantung semakin cepat memompa, ya, semakin berdebar-debar ya. Denyut jantung meningkat, tekanan darah meningkat, laju pernafasan meningkat, kemudian terjadi ketegangan otot yang bertambah. Ini fase plateau ya. Hampir menuju puncak ya. Kemudian fase orgasme, fase puncak. Fase orgasme ini ditandai dengan ejakulasi ya. Ini merupakan puncaknya ya. Selain ejakulasi, keluarnya cairan, ada juga
ada suatu perasaan kenikmatan fisik ya yang intens ya. Kemudian setelah itu fase resolusi. Fase mengembalikan sampai keadaan sebelum terjadinya ereksi ya. Fase dalam keadaan biasa-biasa ya, fase normal ya. Oke. Bagaimana ereksi itu bisa terjadi ya? Pertama kita harus pahami bahwa di penis, jaringan penis itu merupakan jaringan yang bersifat erektil, jaringan yang mampu berdiri ya. Mampu berdiri ya. Kenapa mampu berdiri? Karena di dalam penis itu banyak terdapat arteriol. Kita tahu pembuluh darah itu ada pembuluh darah besar, baru ke arteriol, baru ke kapiler, baru venul, baru ke vena. Jadi ada arteriol, kapiler, venul, baru ke vena, baru kembali ke jantung. Jadi begitu ya. Di dalam saat terjadi ereksi, maka aliran darah ke dalam penis akan meningkat. Tentunya aliran darah ke arteriol meningkat. Saat terjadi peningkatan aliran darah ke arteriol, mungkin Anda berpikiran, loh Pak, kalau terjadi ada aliran darah ke arteriol meningkat, ke kapiler juga akan meningkat. Dan aliran darah balik juga akan meningkat. Oke, tapi di penis ini khusus ya. Karena terjadi peningkatan aliran di arteri, maka di arteriol akan membesar. Terjadi peningkatan. Apa akibatnya arteriol yang membesar? Karena terisi oleh darah. Arteriol yang membesar tadi akan menekan venul. Akibatnya apa? Aliran darah balik ke vena dan ke jantung akan terhambat. Sehingga aliran masuk itu lebih banyak, aliran yang masuk menuju penis lebih banyak dibandingkan aliran darah yang dari penis menuju jantung. Itulah yang menyebabkan penis bisa ereksi dan bisa bertahan sampai waktu-waktu tertentu. Paham ya? Apa saja yang dapat menyebabkan penis itu bisa ereksi? Tadi yang saya ceritakan adalah proses bagaimana penis bisa ereksi. Yang sekarang adalah rangsangan apa saja ya. Yang pertama bisa dari pikiran ya. Pikiran ini bisa dipicu oleh halusinasi atau membayangkan atau suatu visual ya. Kita melihat sesuatu yang merangsang ya. Bisa dari situ. Pikiran ini akan mengaktifkan parasimpatis. Parasimpatis ini akan bekerja ke arteriol dari penis, menyebabkan arteriol dilatasi. Kalau arteriol dilatasi apa menyebabkan aliran darah akan semakin banyak. Aliran darah yang banyak akan menyebabkan arteriol terisi. Arteriol yang terisi akan menekan venul sehingga aliran yang menuju penis lebih banyak dibandingkan aliran darah yang meninggalkan penis. Yang kedua, pikiran tentang seks ini atau faktor pengaruh otak ini akan mempengaruhi saraf simpatis ya. Saraf simpatis ini selain dia meningkatkan pompa jantung ya, dia juga melebarkan arteriol dari penis. Simpatis ini juga meningkatkan aliran darah ya, karena meningkatkan pompa jantung, inotropik, kronotropik jantung meningkat karena rangsangan saraf simpatis. Kemudian selain faktor pikiran, ada juga faktor stimulasi pada penis ya. Stimulasi pada penis atau rangsangan sentuhan ya pada penis ya. Perabaan pada penis ya. Bagaimana prosesnya? Dia akan mengaktifkan saraf simpatis ya. Sehingga prosesnya hampir sama dengan proses pikirannya. Saraf simpatis akan menyebabkan pelebaran arteriol. Di sisi lain, saraf simpatis juga akan menyebabkan merangsang kelenjar bulbo uretra ya atau kelenjar Koper, akan menghasilkan mukus sehingga bersifat pelumasan ya. Ini siklus kehidupan seksual sesuai umur ya. Jadi kalau yang gambar pertama ini seperti kuda jingkrak ya. Jadi kalau dari usia 13 sampai 31 tahun kekuatan ereksinya begini ya. Kalau 31 sampai 41 tahun sudah agak menunduk ya kepala kudanya ya. 41 sampai 49 tahun menunduk lagi. Sudah enggak 50 sampai 59 tahun sudah tidak bisa lari kencang ya. Sudah menunduk ya. 59 sampai 64 tahun sudah lebih menunduk, 65 tahun sudah menunduk sekali ya, biarpun sudah dicambuk-cambuk dia tetap menunduk ya. Ini hanya sekedar ilustrasi. Oke, sekian dari saya pada pertemuan reproduksi pertama organ reproduksi laki-laki ya. Nanti dilanjutkan pertemuan kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.